Seorang perempuan ditemukan tewas di dalam mobil yang terbakar di Sukoharjo, Jawa Tengah. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab kematian korban. Awalnya warga dikejutkan dengan terbakarnya mobil di Desa Sugihan, Sukoharjo pada Selasa malam. Warga mengira mobil yang terbakar adalah milik tetangga mereka. Namun setelah kebakaran mobil dipadamkan, ditemukan jasad perempuan yang langsung dibawa ke rumah sakit Muwardi Solo. Polisi sudah mengidentifikasi korban yang merupakan warga Wonogiri dan saat ini tinggal di Solo. Polisi sedang mengumpulkan keterangan saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara di Jalan Raya Bekonang. Di tubuh korban ditemukan luka, namun untuk penyebab pasti kematian korban polisi menunggu hasil otopsi rumah sakit. Menurut saksi bahwa korban ditemukan sudah tergeletak di bagian belakang mobil dalam kondisi terbakar dan sudah tidak bernyawa. Posisinya tangan terikat atau apa, Dan? Di dalam hasil olah TKP di tangan korban ditemukan selotip. Solasi. Ada bekas luka nggak ada? Dari pemeriksaan luar yang kami lakukan terdapat luka di dahi kiri korban. Tapi untuk penyebab pastinya saat ini kami masih menunggu hasil dari otopsi. Warga sempat mengira mobil yang terbakar karena kecelakaan hingga akhirnya memanggil petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang membakar mobil. Warga sekitar juga mengaku tidak mengenal korban. Memadamkan itu? Cuma dengar tapi nggak berani keluar. Oh, dikira apa gitu ya, Bu ya? Iya, cuma ngintip dari sini doang. Ibu mengiranya apa tadi malam? Ya itu, kirain orang jatuh apa kecelakaan gitu. Gitu. Korban selanjutnya disemayamkan di rumah keluarga daerah Baluwarti, Solo. Tetangga mengatakan korban jarang pulang ke Baluwarti dan tinggal di Wonogiri. Setelah didoakan, jenazah korban dibawa ke rumah duka Thongting sembari menunggu pemakaman. Tadi pagi saya sama Om Pak Jono itu kalau istrinya Pak Yani meninggal dunia sudah gitu saja. Tanpa diceritakan meninggal. Enggak meninggal kenapa enggak. Kalau hubungan beliau ini ada dengan Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi? Ya itu ya adiknya Dokter Yani itu mempunyai suami, anaknya yang punya Roda Jati. Roda Jati sama Pak Jokowi itu saudara. Lebih lengkap soal peristiwa ini saya tersambung dengan jurnalis Kompas TV Widi Nugroho di Solo. Wid, apa yang terjadi terkait penyelidikan dulu? Apa perkembangannya? Apa yang bisa disimpulkan dari olah tempat kejadian perkara? Ya, Riko dan saudara, selamat sore. Sampai saat ini Polres Sukoharjo masih melakukan pendalaman terkait dengan kasus wanita yang terbakar di dalam mobil. Polisi hingga saat ini masih melakukan pendalaman dan belum menyimpulkan apa penyebab dari kematian, masih menunggu hasil otopsi. Namun dugaan-dugaan pasti muncul juga dan salah satunya adalah dugaan pembunuhan. Karena memang di jasad korban terdapat beberapa bekas luka dan juga ada bekas ikatan dengan lakban di tangannya. Dan polisi masih melakukan penyelidikan terutama untuk mencari siapa-siapa yang terakhir berhubungan dengan korban sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia di dalam mobil yang terbakar tersebut. Itu. Si tempat mobil terbakarnya di permukiman warga atau seperti apa, Wid? Ya, kalau kita melihat TKP-nya, Riko, memang kejadian tersebut berlangsung di pemukiman warga pada saat malam hari dan kondisi di lokasi tersebut cukup sepi dan jarang sekali dilalui orang, walaupun di situ ada beberapa rumah. Dan ditambah lagi tadi malam sempat terjadi hujan, Riko. Jadi memang warga tidak banyak beraktivitas di luar sehingga mereka tidak mengetahui siapa yang membawa mobil tersebut, kemudian memarkirkan mobil di situ dan pada akhirnya terbakar. Nah, setelah mobil tersebut terbakar, barulah warga menyadari bahwa ada mobil yang terparkir di situ dan mereka kemudian memanggil petugas berwenang untuk memadamkan api dan akhirnya menemukan jasad korban di dalam mobil di bagian belakang. Riko.
Siapa korban ini, Wid? Tadi jenazah sudah disemayamkan, Anda juga tentu bertemu dengan keluarga. Apa yang keluarga katakan? Ya, itu sebenarnya korban ini tidak berdomisili lama di Solo. Jadi memang dia tercatat sebagai warga Solo karena KTP-nya. Namun sejauh ini mengikuti suaminya di Wonogiri dan warga sekitar, bahkan ketua RT saat kami tanya pun mengaku jarang bertemu dengan korban karena memang rumah yang tadi digunakan untuk sholat jenazah adalah rumah dari keluarga besar suami. Jadi memang mereka tidak tinggal di situ, hanya saja karena memang jenazah disemayamkan di rumah Duka Tiongting yang ada di Solo, maka permintaan khusus dari suaminya agar sebelum dibawa ke rumah persemayaman disolatkan terlebih dahulu di rumah keluarga besarnya di Solo. Terkait dengan keseharian dan lain-lain memang tidak ada yang mengetahui pasti karena memang korban tidak pernah atau jarang berada di rumah tersebut. Tiko. Berarti sudah dimakamkan jenazah ini, Wid? Tiko, sampai saat ini jenazah masih berada di rumah persemayaman Tiongting dan kami belum mendapatkan informasi kapan dan di mana korban akan dimakamkan. Nantinya masih akan menunggu dari keluarga dan juga mungkin hasil penyelidikan dari kepolisian. Namun yang pasti dalam waktu dekat karena mengingat kondisi dan juga situasi, pemakaman korban akan dilakukan. Jurnalis Kompas TV Widi Nugroho langsung dari Solo, Jawa Tengah.